A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali lagi belajar bersama sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, kita membuka pikiran kita, membuka hati kita yang senantiasa kesadaran kita di-upgrade lagi, disadari lagi, senantiasa selalu menuju kepada diri kita yang sejati. Malam hari ini spesial, setiap malam juga spesial sih, tapi malam hari ini a little bit special. Makanya di hari yang spesial ini hostnya ulang tahun. Hostnya ulang tahun. Jadi hostnya ulang tahun yang tadi Ibu dan Bapak mendoakan semuanya, sejatinya doa itu sebetulnya bukan untuk saya. Tapi doa itu tentu untuk yang melahirkan saya. Jadi saya akan sangat berbahagia kalau malam hari ini dibuka oleh doa dari seorang ibu gitu ya. Jadi saya mohon untuk ibuku tersayang, terkasih, nah gitu ya, untuk mengawali acara malam hari ini, untuk membuka dengan doa untuk anaknya yang lagi ulang tahun. Aku mau ke ibuku dulu ya. Hai Mam. Hai. Aku mau didoain dulu dong sebelum acaranya mulai. Oke. Baiklah. Kedengeran? Kedengeran Mam, jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang hadir, salam sejahtera, damai, bahagia, sehat paripurna. Untuk Abu, terima kasih. Ternyata kehadiranmu di sini untuk mengajarkan Mama. Dan ternyata Abu banyak sekali ibu bapaknya. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah selalu bersama-sama dengan Abu. Semoga kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bantu dengan kasih sayangnya yang melimpah, tiada batas setiap saat. Semoga Abu selalu menjadi anak yang berbudi luhur dan bermanfaat untuk banyak manusia. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Abu. Thank you Mam, love you much. Terima kasih ibuku. Makasih Mam, makasih sekali, terima kasih, thank you, terima kasih Mam, love you, thank you. Baik, Ibu dalam. Oke, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai. Terima kasih banyak Mam, sekali lagi thank you doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita akan mulai. Pak Yusuf Daud sebentar. Sudah ready ya? Alhamdulillah, Pak Yusuf Daud boleh di-unmute. Boleh di-unmute, Romo, sorry. Tinggal dipencet. Oke, udah aman, Romo. Oke, so the stage is yours. Silakan, Romo. Ya, udah? Udah, the stage is yours. Silakan. Oke, thank you. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Minal aidin wal faizin. Wa amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir batin. Selamat ulang tahun pada Kang Abu. May this world is made brighter by people like you. Stay safe, stay healthy, heart, wholeness, and holiness. Itu doa saya nyambungin Bunda.
buat Kang Abu yang sedang ulang tahun. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah, dan menginspirasi dunia. Thank Amin. you. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Thank you, Romo. Thank you. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya rasuli ya Muhammad, ya basyiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada semuanya kesempatan ba'da Syawal, belum ba'da Syawal, ba'da Idul Fitri maksudnya. Mudah-mudahan suasana baru, hari yang baru, di tengah-tengah suasana yang juga baru, pandemik ini kan baru buat manusia zaman now ini. Jadi mudah-mudahan kita selalu membawa hal-hal yang serba baru, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atahu tazid. Jadi Idul Fitri bukan untuk manusia-manusia yang pakaiannya baru, kemudian gamisnya baru, makanannya serba baru, bukan dianget-angetin gitu kan. Tapi bagi yang ketakwaannya meningkat, menaik dari kegelapan menuju cahaya, dari ketidaktahuan menjadi ilmu. Dalam tema hari ini, saya terbesit gitu aja sebentar ya Kang Abu. Mendadak dia minta yang Kang Abu ini. Saya ceritakan dulu ya. biar ada prolog ya ini. Jadi Kang bisa nggak hari ini? Adakan aja. Kalau nggak bukan Kang Abu saya nggak mau sebenarnya. Jadi spesial gitu. Terus apaan dong? Belum sempat mikir, belum sempat bikin tulisan kan gitu. Saya biasa kasih inspirasi lewat tulisan, mudah-mudahan bisa bisa jadi bahan renungan gitu. Nah, saya pikirin dulu. Saya terbesit. Gimana kalau ini? Ya, karena kebetulan minggu-minggu ini kan sedang juga kemarin hari Senin tanggal 1 Juni itu pas minggu sebenarnya Pantekosta. Hari perayaan di mana setelah kelahiran, kebangkitan, kemudian Yesus turun kembali, di situ membawa suasana yang baru gitu setelah beberapa waktu hilang gitu kan. Nah, jadi saya langsung bilang bagaimana Sufi look at rebirth gitu. Udah, oh boleh top kata Kang Abu gitu. Ternyata saya nggak tahu, nggak tahunya Kang Abunya ulang tahun. Ya pas. Jadi wow gitu kan. Jadi asal keluar terus Kang Abunya pas ngecek, loh ini ulang tahun nih banyak banget yang ngucapin. Oh my God. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Teman-teman yang di Makassar, teman-teman yang di Jogja, ada yang di Swiss, ada yang di Italia, di New York, di Minnesota, di Surabaya, di macam-macam, di Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya ingin membuka malam ini dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya ingin membaca satu ayat dalam kitab suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 27. Bisa dicek di situ. Nanti juga saya baca kitab Injil. Jadi ini kajian dua agama nih. Sebenarnya lintas iman sebenarnya. Jadi di surat Ali Imran dikatakan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tudhilul zulumatin nafs fi nuril qalbi wa tudhilu nurul qalbi fi zulumatin nafs. Jadi nah ini tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail wa tukhrijul hayy minal may
wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Nah, di situ. Kenapa saya buka ayat ini gitu kan? Karena kaitannya dengan kelahiran kembali. To become a new you, menjadi kita yang baru. Setelah 1 bulan ini kita digembleng masuk ke candra di muka yang namanya madrasah rohani sebulan penuh untuk persiapan 11 bulan yang akan datang menjadi manusia-manusia yang progresif, inovatif, produktif, dan membawa menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ayat ini kalau dilihat secara di terjemahan itu dikatakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Bahkan dalam sains ini menjadi bukti bahwa setelah muncul ya malam, maka malam pun akan tenggelam diganti dengan siang. Siang akan tenggelam, akan muncullah malam. Nah, ini sebenarnya sedang bicara tentang jiwa manusia. Sebenarnya ayat ini yang mengatakan bahwa tulijul lail maknanya adalah tudhilu zulmatin nas fi nuri qalbi. Jadi ketika jiwa-jiwa manusia yang gelap, yang terpedaya oleh hawa nafsu, yang dibawa oleh keinginan-keinginan yang tak terbatas, padahal kemampuannya terbatas, gitu kan. Jadi kegelapan jiwa-jiwa inilah yang diumpamakan manusia-manusia yang dibelenggu oleh istilahnya perbudakan dunia. Makanya kegelapan hawa nafsu dibawa fi nuril qalbi. Jadi keluar jiwa-jiwa yang gelap ini, jiwa-jiwa yang diperbudak oleh kehidupan dualitas dunia, dibawa ke dalam cahaya kolbu yang sudah melek. Ini tulijul laila fin nahar. Kemudian wa tulijun nahar fil lail wa tudkhilun nur. Kemudian masuknya seorang hamba ke dalam kolbu yang sudah terbuka setelah jiwa-jiwanya tenggelam dalam kegelapan, kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu dan sebagainya. Maka di sini dikatakan tuhrijul hayy minal mayyiti. Maka akan keluar kehidupan yang baru minal mayyit, dari jiwa-jiwa yang mati. Pantas kemudian Nabi Muhammad mengatakan, man is asleep, katanya. Manusia itu semuanya pada tidur. An-nas niyam, faiza matu intabahu. When we die, semuanya akan bangun, akan bangkit, akan sadar gitu. Dan kata-kata ini diungkapkan sering kali oleh Imam Ali, bahkan ada di kalau di kuburan itu nisan. Ya. Di nisan Profesor Dr. Anne-Marie Simmel, seorang pakar kajian agama-agama dunia, pakar tasawuf yang dimakamkan di Jerman. Itu saya lupa tadi mau posting itu ini ya, pernah saya ke sana itu lihat di nisannya itu dituliskan itu. Padahal orang tahu secara lahiriah dia agamanya dia bukan Muslim, namanya sudah kelihatan. Tapi sesungguhnya dia sangat Muslim buat saya ya. Jadi di nisan itu ada an-nas niyam wa iza matu intabahu. Man is asleep, when he dies he awakens. Jadi dari ayat ini kenapa saya berangkat untuk bicara tentang kehidupan dan kematian, kemudian kembali kepada kehidupan yang kedua atau rebirth atau reborn. Nah, di ayat selanjutnya tuhrijul hayy, jadi kolbu yang sudah melek, kolbu yang sudah terang, kolbu yang sudah bangkit, dia akan membawa kepada apa? Tuhrijul hayyil ilmi wal ma'rifah min mayitil jahl. Jadi hidupnya ilmu laduni dan makrifat kepada diri, makrifat kepada alam semesta,
dan pengetahuan kepada Tuhan akan membawa kepada ilmu laduni, ilmu yang datangnya tidak kita minta, tapi ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, dia terilhamkan pada diri setiap manusia yang sudah mengalami kelahiran kembali atau rebirth itu. Wa tuhrijul mayyiti minal mayyitil jahl. Jadi ketika kebodohan hilang, maka akan muncul terang benderang atau ilmu makrifat di situ. Nah, kebodohan ini sebagai simbol zulma atau kegelapan, sebagai simbol jiwa-jiwa yang belum terlahir kembali. Nah, bagaimana caranya bisa mengalami kehidupan rebirth atau reborn? Bahasa kerennya reborn, terlahir kembali. Makanya id itu artinya return, kembali. Fitri artinya divine purity, kesucian, kebeningan. Ya, ketika kembali kepada asal, ya we are not different with God. Kita tidak beda kepada kita tidak beda dengan Tuhan. You are not different with God. Kalau kita tidak beda dengan Tuhan, berarti kita adalah, nah isi sendiri aja tuh titik-titiknya itu. Jadi isi sendiri titik-titiknya ya. Bagaimana? Iya titik sendiri ya. Berarti gua Tuhan dong ya, terserah gitu. Gitu. Kalau kepedean gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya bisa gitu? Nah, Yesus bilang, dikatakan, saya kirim bahannya itu ke Kang Abu, mudah-mudahan nanti bisa di-share ke teman-teman. Jadi nanti saja, biar nanti buat renungan gitu. Jadi Isa Al-Masih atau Yesus kan mengatakan, lam yalijal mala putus samawat, katanya, malam yulad marotain. Ini di kitab tafsir Ibnu Arabi ini disebutkan bahwa ini kitabnya ini. Di situ cerita tentang begitu luar biasanya tentang reinkarnasi, kemudian kelahiran kembali atau kelahiran kedua atau kelahiran spiritual yang dikutip banyak ayat tentang Isa Al-Masih atau Yesus Christ. Katakan di Injil itu di Yohanes 3 dikatakan you cannot no one can enter the kingdom of God. Tidak ada seorang pun mampu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, ke Baitullah maksudnya, kecuali dia mengalami kelahiran kembali, kecuali dia rebirth atau dilahirkan kembali. Kelahiran apakah yang dimaksud dalam kata-kata Yesus itu? Lam yalijal malakutus samawat, malam yulad marotain. No one can enter the kingdom of God except reborn atau rebirth. Nah, di sini menariknya dikatakan bahwa kelahiran kembali di sini adalah ketika manusia mampu merefleksikan dan introspeksi diri, kemudian kontemplasi, kemudian mi'raj atau uruj, naik tangga ke dalam dirinya. Kalau dibilang ke atas, tangga langit yang mana? Langitnya kan ada dalam dirinya sebenarnya kan. Malakutus samawat, samawatnya ini ada dalam dirinya. Jadi puncaknya kesadaran adalah ketika manusia itu sampai kepada kebebasan dari segala sesuatu yang selama ini membelenggunya, yang selama ini menenggelamkannya, yang selama ini membawa dirinya kepada ketidaktahuan who he is, siapa dirinya, kemudian dia nggak tahu kemana, terus akan dia nggak tahu mau ngapain di dunia ini, terus akan kemana dia pulang. Yang bisa melakukan itu manusia-manusia yang mengalami the ultimate freedom. Kesadaran yang membawa kepada
bahwa semua sungai-sungai pasti beda. Tapi sungai-sungai itu ketika bermuara ke lautan, dia akan sampai kepada lautan yang sama, yaitu lautan Tuhan, lautan ilahi, lautan yang membawa kepada kesadaran bahwa kita adalah ombak sekaligus lautan. Nah, kebanyakan kita adalah kita menyadari bahwa kita ini sebagai ombak, mengecilkan diri kita sendiri. Nah, padahal kita sesungguhnya adalah lautan yang tak terbatas. Nah, kapan saja kita digoda emosi, kemudian digoda oleh temperamen yang tinggi, marah, khawatir, takut, kemudian gelisah, maka satu-satunya jalan adalah kita biasanya mencari rumah Tuhan, masuk ke rumah suci. Gitu kan. Mau menenangkan diri kemana? Itikaf di masjid. Kemarin ada yang itikaf nggak kemarin? Di Ramadan itu kan. Kan masjidnya ditutup, Romo. Masjidnya ditutup. Jangan nyalain masjidnya, kan jangan nyalain coronanya. Terus masuk kemana? Kan gitu. Ketika masjid yang rumah suci yang di luar saja kita tidak bisa masuk, pun tidak bisa membuat kita tenang, maka carilah masjid yang ada di dalam. Nah, begitu kata orang-orang suci. Mirip tadi seperti ayat yang saya katakan bahwa siang dan malam kehidupan selalu berputar dan mengalir tanpa ada yang bisa menghentikannya. Maka satu-satunya jalan adalah melawan aliran kehidupan itu, kita akan menderita. Satu-satunya jalan adalah mengalir bersama nafas ar-Rahman, yaitu aliran kehidupan kita sendiri itu. Jadi yang membuat kita bisa terlahir kembali, salah satu caranya, metodologi samawi adalah dengan puasa. Nah ini kemarin. Jadi makanya ada doanya, ya, Nabi mengatakan bahwa, ya Allah jadikanlah Ramadan sepanjang bulan. Artinya apa? Jadi setiap saat, setiap hari selama 1 tahun menjadi media buat dirinya untuk selalu senantiasa mampu iktikaf. Mengheningkan pendengaran, mengheningkan penglihatan, mengheningkan ucapan, sehingga pikirannya, ucapannya, dan tindakannya membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini, termasuk apa yang sedang terjadi di seluruh dunia dan di Indonesia, pandemik ini. Jadi dengan adanya puasa membawa kita kepada keheningan. Dengan keheningan membawa kita menjadi yang tadinya ribut, berisik, menjadi kalau ribut akan membawa perpecahan atau pengkotak-kotakan. Berisik, kemudian ribut, akan membawa perpecahan. Tapi keheningan, kebeningan, kejernihan akan membawa kepada unite atau penyatuan. Dan penyatuan kita kepada Tuhan membawa kepada kekuatan. Karena itu artinya membangkitkan kesadaran yang ada di dalam. Lalu perpecahan atau kegelisahan akan membawa kita kepada kelemahan yang gampang diadu domba. Yang kita lihat sekarang ini adalah apa yang terjadi di Amerika. Begitu mengagung-agungkannya selama ini negara demokrasi, anti rasialis, ternyata pemimpinnya, ya rakyatnya, nggak ada bedanya. Boleh jadi, saya jadi cukup banget, ternyata Indonesia jauh lebih baik juga ternyata. Kalau dilihat seperti itu, walaupun tidak semuanya gitu kan. Jadi, ketika kita puasa, we are still the same person. Kita tetap menjadi ya orang yang sama, kemudian tidak berbeda, tidak ada yang berubah. Saya sebagai Yusuf, Kang Abu tetap menjadi Kang Abu,
Kang Abu masih pakai sarung, saya juga masih pakai sarung, masih pakai celana jeans, gitu kan, masih apa namanya, ya kemana-mana seperti biasa sebagai manusia biasa. That's why Nabi mengatakan, Qul innama ana basarum mislukum. Katakan bahwa aku adalah manusia biasa juga. Nabi diperintahkan begitu. Itu mengindikasikan bahwa kalau Nabi manusia biasa tidak ada yang berubah, kalau dilihat secara fisik, karena memang bukan fisik yang berubah. Di sini catatan saya adalah bahwa badan, pakaian apapun boleh tidak berubah. Badan kita masih seperti yang biasa. Fisik kita masih seperti biasa, fit dan segala macam. Tapi ada sesuatu yang berubah adalah perubahan yang ada di dalam, the inner changes. No change is dictated, katanya. Jadi tidak ada perubahan yang tampak dari luar, tapi sesungguhnya yang di dalam itulah yang berubah. Makanya disebutkan liman ta'atahu tajid, di mana ketakwaannya yang berubah. You are a new you. We are a new being. Itulah buah puasa. Itulah yang diajarkan dalam Idul Fitri, bahwa dengan Idul Fitri akan membebaskan kita dari, membebaskan semua orang yang benar-benar puasanya sampai ke tingkat itu, dari tirani jiwa, dari penjajahan hawa nafsu, dari apa namanya, pengekangan jiwa menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Yang kemudian ada istilahnya, yuk kita rayakan selamat hari raya. Kenapa mesti raya? Kan gitu. People celebrate, semuanya merayakan, semuanya enjoy, semuanya berdoa, semuanya memakai baju yang baru, baju yang lama ditanggalkannya. Jiwa-jiwa yang penuh pesimis, jiwa-jiwa yang penuh apa namanya, penuh keculasan, jiwa-jiwa yang manipulatif, semuanya diganti dengan jiwa-jiwa yang baru. And a new you is reborn. Itulah Idul Fitri. By the way, Romo, sorry sebentar, tadi menarik banget tentang itikaf. Berarti itikaf juga berarti berbicara konsepnya bukan masalah konsep itikaf fisik gitu ya, kira-kira Romo ya? Iya, betul. Boleh sedikit dielaborasi Romo tentang itikaf sedikit aja? Iya. Jadi itikaf itu sebenarnya akofa yakifu, itikaf itu artinya adalah menjaga jarak. Nah, benar secara sekarang ini apa namanya, social distancing gitu kan. Tapi self distancing juga nggak kalah perlu gitu. Social distancing mau nggak mau sudah kita lakukan gitu kan. Tapi self distancing dengan, jadi antara body, mind, and spirit itu harus juga dijaga jarak. Dalam artian yang mana yang paling mendominasi, si mind atau body atau spirit. Itulah itikaf. Jadi kalau kita mampu menenggelamkan atau menjaga jarak dari segala sesuatu selain dia, artinya spirit yang mendominasi mind dan body kita dan raga kita. Mind ini di situ termasuk jiwa, di situ termasuk sensory activities, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan sebagainya di situ. Jadi ketika body and mind dikontrol dengan begitu harmoni oleh spirit, itu orang sudah hakikatnya sedang itikaf sebenarnya. Jadi dan dituntut untuk masuk ke alam keheningan, masuk ke rumah suci, ya rumah suci yang di dalam. Tidak ada yang lebih suci kecuali rumah yang di dalam. Karena banyak rumah suci yang di luar dibangun oleh tangan-tangan yang penuh darah, katanya. Di Injil itu disebutkan. Jadi apa namanya, Yesus atau Isa Al-Masih mengalami pencerahan atau kelahiran
kedua setelah mengalami suffering, mengalami beraneka rupa ujian, cobaan, kehidupan yang silih berganti, datang bertubi-tubi, tapi tetap dia tenang. Itulah buah dari itikaf itu, mampu mengendalikan semuanya dengan tenang. Nah, berarti Yesus juga itikaf ya Romo ya? Ya itikaf sebenarnya. Menarik nih, menarik. Makanya dia bilang no one can enter the kingdom of God. Itu ini mal lan layalijo lan lalayujal malakutus samawat. Itu Yesus dikutip oleh Ibnu Arabi. Tafsir Ibnu Arabi mengatakan pakai bahasa Arab itu gitu kan. Malam yulad marotai. Nah, Yesus ngomong begitu. Nah, bahasa Inggrisnya itu di Yohanes 3, no one can enter the kingdom of God. Nggak ada seorang pun bisa memasuki rumah Tuhan yang suci. Rumah suci yaitu rumah Tuhan. Kecuali orang-orang yang reborn, yang terlahir kembali atau kelahiran kedua. Kapan kelahiran pertamanya? Nah itu. Ketika bayi lahir, kelahiran pertama. Kelahiran keduanya apa? Ketika masuk psychological birth. Oh yes. Nah, you know right? Iya. Oleh Sidi Bagir juga sering diterangkan gitu. Jadi ini punyaku, ini istriku, ini mainanku, ini mobilku, ini motorku, ini HP-ku. Itu psychological birth itu. Jadi ketika akunya makin tinggi, itu biasanya kemelekatan makin kuat. Gitu. Yes. Ketika kemelekatan makin kuat, nah itulah perlunya kita itu tadi itu itikaf. Itulah pentingnya kita jeda sesaat, pause atau coffee break. Yes. Lagi meeting, coffee break mau di belahan jiwa, mau di pinggiran hati, ngopinya terserah gitu kan. Jadi atau di tempat Kang Abu nanti kalau mau traktir nggak apa-apa juga gitu kan. Oke. Jadi dalam pengalaman Yesus ini atau Isa Al-Masih itu pun sebenarnya bisa kita alami semuanya ketika kita mampu mengendalikan mind atau tadi psychological birth itu, mengendalikan jasmani, maka kita lahir yang namanya spiritual birth. Spiritual birth inilah yang disebut reborn. Ini yang disebut rebirth. Ini yang disebut kelahiran secara spirit. Jadi kelahiran secara spirit ini ketika fisik melihat cahaya di pagi hari dengan matahari bersinar, gitu kan. Tapi kelahiran secara spiritual atau reborn atau rebirth adalah ketika kita melihat jiwa kita bercahaya yang tadinya gelap gulita, sehingga semuanya transparan, semuanya kelihatan dari segala sesuatu yang selama ini samar-samar. Yang samar-samar inilah yang disebut orang sering bilang kafir. Kafir jelek bilangnya mahjub loh gitu kan. Jangan kafir loh, jangan begitu. Mahjub. Mahjub itu orang yang masih gelap, masih tertutup gitu kan. Nah, dengan adanya kelahiran kedua inilah atau spiritual birth inilah yang membawa Yesus menjadi the Son of Man. The Son of God, istilahnya the Son of God atau the Son of Man. Lebih asik Son of Man. Man-nya siapa? Ya Tuhan, gitu kan. Jadi itulah yang membawa dia menjadi ajarannya menjadi dasar teologi kaum Nasrani. Itulah yang membawa Yesus menjadi membawa manusia untuk mengalami pengalaman personal kepada perjumpaan pada Tuhan. God personal experience, istilahnya begitu. Itu yang membawa kita kepada sampainya manusia kepada yang namanya keberlimpahan.
membawa kita kepada pencerahan dan God consciousness, kesadaran akan Tuhan, bahwa I am apa namanya katanya Father and Son itu adalah satu gitu. Aku dan Bapa adalah satu gitu. Melihat Bapa ya melihat aku ya melihat Bapa gitu. Jadi ketika aku melihat engkau melihat aku, sebenarnya dia sedang saling bercermin kepada Tuhan yang ada di dalam dirinya masing-masing sebenarnya gitu. Nah, perjalanan ribet ini biasanya jiwa-jiwa manusia ini mencari tempat yang teduh, apalagi dominasi manusia-manusia sekarang ini, dominan zaman sekarang ini mencari tempat yang teduh. Tadi sudah saya katakan, mencari jalan yang datang kepada setiap manusia ini adalah bagaimana sahabat-sahabat kita yang luka mampu jalan ke sana, gitu. Satu lagi ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya kelahiran spiritual menandakan bahwa tubuh manusia ini penuh dengan simbol-simbol. Simbolnya apa? Misalnya, lidah sebagai contoh misalnya. Ia dijaga rapat oleh gigi kita, oleh bibir kita yang lembut. Bayangin kalau bibirnya keras kayak baja gitu kan. Kebayang kan gitu kan. Nggak kebayang, malah jangan dibayangin gitu kan. Pesannya adalah, ini tanda-tanda orang yang mengalami reborn atau rebirth gitu. Pesannya adalah, hati-hatilah berbicara. Makanya berbicara ketika kata-kata yang keluar dari kita bisa seindah bunga yang ada di taman. Jadi kalau kita berbicara kepada manusia, semakin bicara kepada manusia, biasanya semakin banyak salahnya. Makanya kesempatan tadi juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena semakin banyak bicara, biasanya semakin banyak salahnya gitu kan. Itulah kenapa banyak orang suci dari tradisi agama manapun mengajarkan kita untuk kembali kepada keheningan. Silent is gold katanya. That's right. Itu benar banget gitu. Silent is Kedua, simbol-simbol dalam tubuh manusia itu pun layak kita baca. Di antaranya yang lain adalah kaki kita. Selalu kita jaga pakai sendal, pakai sepatu, pakai alas kaki, whatever itu kan. Pesannya, mari hati-hati kita melangkah dalam kehidupan yang begitu besar tantangannya, makin hari makin bertambah. Tantangannya, ujiannya, cobaannya, musibahnya. Bebas saja kita memilih, ya kan? Mau pakai sepatu Nike ke, ya kan? Mau pakai Belly ke, atau Onitsuka atau apalah yang lagi ngetren. Jadi, tapi ingat, sebab akibat dan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita dikasih 2 mata, 2 telinga, tapi 1 mulut. Hati-hati, setelah kita banyak belajar mendengar, 2 kali lebih banyak dari banyak bicara. Jadi kalau dalam seminggu saya ada Zoom 7 kali, itu banyak diamnya harus lebih dari 7, 2 kali lipat gitu loh. Iya benar. Harus begitu, gitu kan. Jadi saya teringat jadi ketika baca siapa pemain yang lagi ngetop, pemain Liga Inggris, Salah. Tahu Salah? Muhammad Salah, ya. Muhammad Salah yang dari Mesir itu, dia bilang, saya sedih juga mendengar cerita kecil dia yang begitu susah, begitu miskin, ketika dia nangis, minta dibeliin sepatu baru gitu kan, sebenarnya buat main bola gitu kan, nangis terseduh-seduh,
narik-narik ibunya karena dia lewat pasar lihat sepatu baru gitu kan. Lalu dia kata, Bu, saya pengen minta ini, tapi nggak punya uang, nunggu dulu ya, kapan, setahun, 2 tahun nggak kebeli juga gitu kan. Tapi kemudian dia sadar, kata sista, saya sadar bahwa kenapa saya harus menangis gitu kan. Kenapa saya harus minta dibelikan sepatu, katanya si Salah ini. Itu saya rekomendasi itu, baca biografinya si Salah itu, luar biasa itu. Dia berhenti nangis ketika dia melihat ada seorang laki-laki yang seusia dia tidak punya kaki. Ini merenungkan kepada kita bahwa orang yang rebirth, yang mampu reborn adalah yang mampu melihat ke dalam, mampu bersyukur kepada dunia yang dia alaminya ini apa adanya. Terus kapan saja kita menemukan satu tempat berteduh untuk kita hening di luar, kalau ketemu silakan. Kalau tidak, masuklah ke dalam. Ngapain? Kata Tuhan, gimana sih engkau? Kok nggak selesai-selesai ini pandemi gitu kan? Ya apa sih rahasianya gitu kan? Jangan tanya dokter, jangan tanya agamawan, semuanya nggak ada yang bisa mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi kalau kita tanya kepada, bahkan kalau kita tanya kepada si virus itu sendiri, ya sebenarnya biasa saja, elunya aja yang ketakutan. Katanya dia begitu. Sebenarnya jawabannya begitu. Elunya ketakutan berlebihan, itulah 50% dari penyakit sebenarnya. Yes. Seperti itu. Ini bukan apa namanya, bukan omongan, tapi yuk mari kita praktekkan gitu kan. Gitu. Jadi lalu datang lagi emosi, kemudian datang lagi gelisah, datang lagi apa namanya kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya itu kan. Nah, jiwa-jiwa yang bercahaya atau yang ribet terlahir kembali adalah ketika dia melakukan setiap kesempatan itu dia bawa masuk untuk membawa jiwanya kepada kesucian atau pemurnian. Mirip seperti kalau kita apa namanya ngamplas kayu, ya kan? Ya. Tadinya kasar, kita amplas, makin halus, makin halus, makin halus, jadi menjadi indah. Awalnya pasti menyakitkan, pasti itu. Biasanya kita apa namanya, kita pikir kebahagiaan itu kita dapatkan di luar, ternyata begitu banyak kebahagiaan kita dapat di dalam bersama keluarga kita ketika sedang work from home, semuanya stay at home, ya kan? Ya kayak begitu. Jadi dari mana kemudian ketika kita makin sakit, mengolah diri kita itu mengalami suffering, kesakitan, kegelisahan, jalani saja. Dengan tulus, dengan jiwa. Karena jiwa sini sedang dihaluskan, gitu kan. Satu caranya adalah bagaimana kita selalu senantiasa di mana saja, kapan saja untuk menolong orang lain. Berbuat baik, menolong orang lain. Kalau tidak bisa menolong, cukup jangan menyakiti. Yes. Nggak bisa menolong orang, nggak bisa kasih uang, nggak bisa kayak, ya jangan nyakiti. Jangan nyakiti dengan apa namanya, dengan perbuatan, apalagi dengan ucapan. Karena sumber kehancuran setiap orang yang paling besar adalah mulut kita. Ucapan dari mulut kita. Kemudian dari mana memulai perjalanan reborn atau rebirth ini bisa menyembuhkan diri kita. Satu, mulailah dengan accepting, menerima diri kita apa adanya. Gitu. Kalau saya sering sampaikan dalam Sufi Healing, itu ada istilahnya penyembuhan ala barat, membuang sebanyak mungkin hal-hal yang ada dalam diri kita. Karena dibuang, diangkat tumornya, ya kan, diangkat sumber ginjalnya, gitu kan. Itu pengobatan ala barat. Padahal 5 tahun belakangan ini mulai ditinggalkan pengobatan barat yang kayak gitu. Kembali ke pengobatan timur
Dan itu diajarkan oleh Ibnu Sina, bapak kedokteran modern sebenarnya, Avicenna. Gitu. Di situ dia katakan bahwa pengobatan dunia barat saat ini itu membuang sebagian hal, ya kan? Kaki kena diabetes, udah amputasi aja. Kan begitu mudahnya begitu kan. Padahal kalau kita mau dialog secara mendalam kepada tubuh ini yang punya nyawa gitu kan, yang bisa diajak bicara, maka sebenarnya dia akan tumbuh kembali gitu, akan menjadi normal kembali. Sedang itu pengobatan dunia barat. Nah, pengobatan Sufi healing, saya bilang self healing adalah fokus pada accepting kepada berkah kehidupan yang kita alami sekarang. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita terima dengan penuh kesyukuran. Itu sudah 50% penyembuhan. Apalagi kita terima dengan 100% gitu ya. Indahnya menerima dengan kesadaran adalah kita akan berhenti memproduksi racun-racun yang bisa meracuni tubuh kita sehingga jadi sakit, sehingga jadi karena penyakit fisik semuanya bersumber dari penyakit mental, penyakit hati yang ada di dalam gitu kan. Jadi seperti seorang ibu ketika mendengar anaknya nangis, apa yang pertama dilakukan? Dia ambil, dia peluk. Ya kan? Nah, bisa jadi, oh ini lapar, oh ini haus, oh ini kedinginan, oh ini ngantuk dan sebagainya gitu kan. Jadi dipeluk maksudnya kita peluk dengan penuh kesadaran, segala kehidupan ini kita terima dengan senyuman. Makanya gelarnya nanti dapat, saya kasih gelar S3 nanti. S3. Senyum, senyum saja. S3. Ini itu gelar paling tinggi ya Romo ya? Paling tinggi, senyum-senyum saja. Menerima tanpa menyalahkan, itulah titik balik kesembuhan yang paripurna. Itulah reborn. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah dengan orang reborn kemudian membuat bebas dari masalah? Ada pertanyaan sebelum Kang Abu tanyakan, saya tanya duluan. Gitu. Tidak ada pendekatan spiritual, apalagi orang yang sudah terlahir kembali, yang bisa bebas atau membebaskan jiwanya dari masalah. Nggak ada. Nggak ada ya? Siapapun. Kita lihat semua orang-orang sukses, para nabi contohnya, semuanya mengalami suffering. Semua mengalami penyiksaan. Semua mengalami ujian, cobaan yang, wah, kalau kita bisa jadi nggak sanggup. Sampai bahkan Nabi Muhammad sampai mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah hadir. Datang hadir gitu. Karena saking nggak sanggupnya kan gitu. Jadi di sini adalah ketika dia menerima dengan penuh kesadaran. Satu. Kedua, di situ dikatakan bahwa yang diajarkan oleh orang yang mengalami kelahiran kembali adalah bukan membebaskan diri kita dari masalah, tapi bagaimana mempersiapkan diri ini mampu melewati setiap suffering itu, setiap penderitaan yang datang kepada kita. Jadi kita siap. Kiamat 2012, jangankan 2012, waktu itu kan, katanya kemarin juga mau kiamat kan kemarin tuh, menjelang puasa itu, sampai nanti 2030, 2012, beberapa tahun lalu, atau nanti 2050, kenapa nggak sekarang? Ya kan? Kalau orang sudah reborn, artinya dia sudah mampu mengkiamatkan dirinya. Sudah mampu mematikan dirinya, dia mengkiamatkan dirinya. Itulah kemudian Tuhan katakan, fa'anzir. Ketika engkau sudah bangkit, baru engkau bisa memberikan peringatan. Baru engkau bisa memberikan ajaran. Baru engkau bisa memberikan pelajaran. Baru engkau bisa memberikan kesadaran kepada setiap orang. Kemudian
Yang kedua adalah di antara lubang-lubang tadi saya katakan kehidupan yang ada di dalam adalah yang paling banyak memberikan suffering adalah lubang mulut, gitu kan. Makanya banyak para guru spiritual mencari keheningan. Salah satunya karena ingin membebaskan dirinya dari pelanggaran mulut itu tadi, gitu kan. Semakin banyak tidak berkata-kata, maka dia akan semakin banyak mengalami pencerahan, gitu kan. Jadi sekali lagi, born anew you dilakukan dengan banyak-banyak melakukan pencegahan diri dari segala sesuatu selain Tuhan. Oke. Memang ada selain Tuhan. Ada lagi pertanyaan kan? Jadi kayak begitu. Oke. Tapi Tidak Romo ada kalau berkaitan sama tadi lubang yang mulut ini juga jadi ingat bahwa ibunya Yesus juga Maryam juga melakukan saum puasa. puasa ya. Yes. Dan di situ literally Quran mengatakan bahwa saya berpuasa untuk tidak berbicara. So itu berkaitan ya, Romo? Berkaitan. Makanya dia berpuasa dan dia selalu berada di mihrabnya. Kalau dibuka di surat Al-Imran, kemudian dibuka di di surat Maryam, itu Maryam banyak ya. sekali disampaikan bahwa Yesus sering dikatakan Virgin Mary kan. Mary itu Mar and Am artinya. Jadi Mar itu hamba, Am itu Tuhan. Mar itu apa, sorry, Romo? Jadi kata-kata Maryam itu sebenarnya dari bahasa Arab artinya Mar artinya hamba, Am artinya Tuhan. Oh, oke. Jadi Maryam ini hamba Tuhan, bahasa Arabnya Abdullah, gitu kan? Makanya tidak akan terjadi kelahiran kembali sebelum Maryam melahirkan Isa. Gitu. Tidak akan ada reborn atau rebirth atau spiritual birth sebelum Maryam melahirkan sang Isa. Isa kan Roh Kudus. Yes. Ya kan? Jadi kita ini semuanya adalah Isa atau Maryam? Kita ini semua Maryam yang akan melahirkan Isa. Yes, melahirkan Isa artinya membebaskan rohani ini dari belenggu jiwa dan belenggu jasmani ini. Oke, berarti setelah Maryamnya kiamat, lahirlah Yesus, gitulah kira-kira ya, Romo? Yes, gitu. Makanya setiap manusia harus melahirkan Yesus Christ. Wah, keren banget nih. Oke. Gitu. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, ketika second birth ini, kelahiran kedua ini, sih seperti angin. Kita mampu merasakannya, desiran angin, angin topan, angin sepoi-sepoi kah, kemudian angin yang membawa badai kah, kita mampu merasakannya, tapi kita tidak mampu mengenalinya. Gitu. Bagaimana bisa mengenalinya kalau kita tidak pernah mau recognizing, memahaminya lebih dalam. Kita cuma knowing, belum recognizing. Tahu Tuhan itu maha besar, maha kaya, maha sempurna. Itu tahu, knowing. Tapi recognize, Tuhan yang kaya itu yang bagaimana sih? Yang ngasih uang dari langit pada setiap kita minta, kan nggak begitu. Gitu, kan? Nah ini Tuhan yang kaya ya kamu yang kaya mestinya. Yang punya persepsi kaya, yang lisannya kaya, yang perbuatannya kaya, pikirannya kaya dengan hal-hal yang positif. Itu yang disebut goni, kaya di dalam gitu kan. Jadi di mana itu spiritnya atau ruhnya atau anginnya kita rasakan? Ya di dalam. Yang selama ini kita rasakan sebagai take it for granted saja kan. Ini makanya tadi sekali lagi dikatakan bahwa no one can enter the kingdom of God without being rebirth. Nah, rebirth-nya ini setelah rebirth
apa yang harus dilakukan? To lift the fallen, mengangkat jiwa-jiwa yang jatuh. Gitu. Selama ini kita di dalam kajian tasawuf ini luar biasa, sampai 7 jiwa sebenarnya. Gitu kan? Jadi makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu semuanya mengalami fase-fase dimatikan. Ya. Bukan mati, tapi kita yang mematikan. Kalau dia mati sendiri nggak mungkin. Kita yang mengendalikan. Nafsul ammarah kita mandikan dengan jiwa nafsul lawamah, dimatikan dengan mulhamah, dimatikan dengan mutmainnah. Yes. Terus sampai kita terlepas dari kematian dan kehidupan. Itulah jiwa-jiwa yang reborn. Karena kehidupan dan kematian itu semuanya juga ciptaan Tuhan. Ya bagaimana mungkin yang maha hidup mati ya Romo ya? Ya, jadi tugas kita adalah mengangkat itu yang jatuh, kita bawa kepada kesadaran kedua, jiwa kedua. Jiwa kedua jatuh, kita bawa ke kesadaran ketiga. Terus sampai puncaknya kesadaran, semuanya akan kita perbaiki semua. Dan itulah kenapa nggak heran kemudian Nabi dikatakan, tidak aku utus engkau wahai Muhammad, wahai Abu, wahai siapapun yang ada di sini, kecuali menjadi rahmatan lil alamin. Yes. Caranya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kum dulu, baru kita bisa bangkit dulu dari kebodohan secara politik, kebodohan secara finansial, kebodohan secara ekonomi, kebodohan secara ilmu. Bangkit dulu, kuasai dulu itu semua, baru kita bisa memberikan peringatan, memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Dan insya Allah didengar. Kalau kita masih bodoh mau ngasih tahu, apa yang mau dikasih tahu? Seperti itu. Itulah kenapa dikatakan jadi domirnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak aku utus engkau, kan nggak ada kata-kata Muhammad. Yeah. Kalau ditafsir, iya. Dalam kurung. Itu dalam kurung, dan Al-Quran itu kan buat kita. Jadi itu pun, ayat itu berlaku buat kita. Yes. Jadi aku tidak utus engkau kecuali menjadi rahmat buat seluruh alam semesta. Tidak hanya buat diri kita. Bagaimana bisa mengurus alam semesta kalau ngurus kita saja belum? Kita belum bangkit kesadarannya. Masih ya ayyuhal mudatsir. Masih diselimuti. Wahai orang-orang yang berselimut. Masih masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselimuti oleh kebodohan secara politik, ekonomi, budaya, ilmu, dan sebagainya. Makanya bangkitlah. Bangkit secara ekonomi, bangkit secara politik, bangkit secara budaya, bangkit secara kesadaran. Itu yang membawa kepada yang tadi di ayat pertama saya katakan, tulijul lail fin nahar, wa tulijul nahar fil lail. Yang membawa kita, melepaskan kita dari dualitas kehidupan siang dan malam. Karena sudah apa yang dikeluarkan adalah di sini tuhrijul hayy, apanya yang hidup, hayil kolbunya sudah hidup, sudah melek, apanya yang mati, jiwa-jiwanya yang mati itu sudah disucikan, dimurnikan, sehingga dia mampu memberikan pencerahan, menjadi rahmatan lil alamin. Nah itu ribut. Caranya, anfusakum, diri kita dulu. Yes. Diri-diri kita dulu yang kita selamatkan, kita lindungi, kita jaga, kita amankan, baru anak, istri, orang tua, orang sekitar rumah, tetangga, dan seterusnya. Jadi sama ketika kita mau menolong orang susah, dia nggak minta, jangan ditolong. Kita tolong pun belum tentu dia terima, gitu kan. Siapa lu, gue aja nggak nolong, gue biarkan ini terjadi pada dia supaya dia kembali pada aku, kata Tuhan. Kamu siapa? Kayak begitu. Kadang pertolongan itu malah tidak bermanfaat buat dia. Ini ada cerita menarik. Kemarin ada saudara yang datang, gitu. Saudara jamaah pengajian. Saya mau nolong saudara saya ini lagi kesusahan, gitu kan. Dia minta tolong kamu, enggak. Berarti kamu nggak diutus Tuhan untuk nolong dia.
Saya bilang begitu kan, gitu. Dia Iya, iya. minta apa enggak? Enggak, gitu kan. Ya, kamu ngelihatnya gimana? Biasa aja. Ya udah biarin aja, gitu. Kan kasihan. Nah, itu Hmm, hmm, kasihan. Nah, eh, jangan sampai kita menolong itu kasihan, ya, tapi harus menolong dengan penuh cinta dan keikhlasan. hmm, Karena kalau kita kasihan, nanti kita nolong, dikasih nggak taunya disalahgunakan, marah-marah kita. yes. Udah gua tolong nggak taunya duitnya bukan buat berobat, nggak taunya buat beli motor, nyicil motor, mobil, ganti mobil baru, misalnya begitu. Iya, iya. Jadi jangan dikira bahwa setiap kejadian kita kalau belum ada kreteknya untuk kita mengulurkan bantuan, jangan. Se eee, Sejelek apapun kejadian yang ada di hadapan kita gitu kan, yang Hmm, hmm, menimpa siapapun dia gitu kan, seperti itu. Jadi, apa namanya, kesadaran yang dari dalam itulah yang akan membawa kita mampu, inner communication, mampu bicara, kepada yang di dalam, bicara di dalam, kepada Sang Maha Keheningan. hmm. Karena bicara kepada Tuhan, kita tanpa mengeluarkan kata-kata. Silence speaks thousand words katanya, Yes, gitu kan. yes, yes. Monggo Kang Abu ditanggapi kalau ada yang Wah, mau. luar biasa banget nih, Romo. Luar biasa banget Alhamdulillah. pembicaraan kita malam hari ini ya. Jadi yang menarik Romo, ketika Romo tadi berbicara bahwa the rebirth of Jesus gitu ya, waktu Yesus itu rebirth itu penuh dengan penderitaan gitu. Jadi tadi ada juga pertanyaan dari dari chatting. Berarti masuk dari biological self menuju kepada spiritual self itu nggak seperti flip point gitu ya Romo ya. Pasti perlu Iya, perlu step, perlu iya, pasti perlu proses gitu. Nah, kira-kira iya, Romo untuk betul. gambaran dan mungkin ini kita akan bikin sesi khusus sendiri nih, gitu ya, tentang Mhm. kebangkitan Yesus itu sendiri. Itu menarik banget saya rasa untuk kita bahas, Romo. Kita Iya, banyak iya. nggak tahu nih tentang Yesus nih sebenarnya gitu. Nah, so Mhm, kira-kira in short aja, mhm. kira-kira suffering apa yang dialami Yesus pada saat itu ketika dia mendapatkan pencerahan? Satu, ketika ya kalau dalam cerita banyak kita dengar dia kan dikejar-kejar bangsa Yahudi, ya Oke. kan? Yang sering kita dengar gitu kan, yang, apa namanya, tidak menerima kehadirannya gitu kan, itu satu. Kedua, suffering-nya adalah, memang dia diutus di tengah-tengah banyak orang yang sakit, Oke. ya kan? Sakit di situ ada sakit kulit, kusta Mmm. katanya, gitu Mhm. kan. Kemudian dia diutus banyak orang yang, mengalami kebutaan, Mmm. ya kan, gitu. Itu Lepra pun lah ya. sebenarnya yes, Ya. itu pun sebenarnya ayat-ayat mutasyabihat Yes, 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 yes. sebenarnya kan Mhm, gitu. mhm. Jadi, begitu. Jadi ketika dia kemudian ada juga cerita ketika begitu banyak pengikutnya, sedangkan dia cuma ada, 2 potong roti dan 5 ekor ikan, ya kan. Tapi mampu memberikan makan semua murid-muridnya itu tanpa ada satupun yang kekurangan, gitu, bahkan kelebihan makanannya itu. Mmm. Nah, kenapa sih mesti 5? Kenapa sih mesti 2? Itu kan jadi 7 kan? Ada apa gerangan dengan angka 7 kan gitu. Yang sering orang, mengatakan angka spiritual itu kan, seperti itu. Itu next sesi kita bahas itu, yang Perlu 7. perlu Romo, Nah, sangat perlu. heeh, jadi intinya adalah setiap, para suci, para nabi, para wali pasti mengalami suffering kan. Yang paling dahsyat adalah ketika dia katakan, eee, ketika Yesus berjalan, kemudian ada pengikutnya yang, sedang nimpain orang yang berzina, Mhm. kalau nggak salah ceritanya gitu. Nah, ketika dia, melakukan perzinahan kemudian dihukum, kalau kita dihukum rajam, dia dilempari batu gitu kan. Mmm. Nah, lalu Yesus datang gitu kan. "Silakan kalian semua ini melempari saudaramu yang, habis melakukan perzinahan. Mmm. Kalau kalian tidak pernah melakukan satupun perbuatan dosa." Nah, Bingung itu.
pengikutnya kan. Nah, akhirnya apa? Yang tadinya nimpukin jadi nyesel dia kan. Gua aja barusan melakukan kesalahan gitu. Selain melempari batu orang yang berzina itu gitu. Jadi apa pesan Yesus ini? Eh, Alaihissallah ahkamul hakimin. Bukankah Tuhan adalah hakim yang paling bijaksana? Yes. Jadi bukan engkau yang patut menghakimi. Biarkan Tuhan yang mengadili. Pengadilan Tuhan jauh lebih bijaksana. Gitu. Satu, itu Keren. suffering sebenarnya itu. Yes. Itu yang Keren. dikatakan Yesus. Jadi akhirnya apa? Jangan engkau menyakiti, kalau tidak bisa menolong, cukup jangan engkau menyakiti. Mestinya kan orang begitu ditolong. Kenapa dia bisa melakukan perzinahan atau mabuk-mabukan, ya kan? Yeah. Bukan malah disalahkan dan segala macam. Hukum itu kan haknya Tuhan untuk menghakimi, gitu kan? Gitu. Dan di luar kita bicara hukum yang diciptakan manusia, yang mestinya mengacu juga kepada hukum Tuhan, kan gitu. Yes. Jadi mau cerita lagi Nabi Musa, terus mengalami suffering, dikejar-kejar segala macam kan, sebelum bahkan dia dituduh membunuh Bani Israel karena sedang berkelahi, terus di apa istilahnya, dilerai oleh Musa. Ya, yang dorong Musa, jangan berantem dulu gitu kan, yang dorong Musa, satunya jatuh kena batu, mati. Ya itu yang jadi sadar, Musa dituduh membunuh salah satu rakyatnya Fir'aun gitu kan. Itu pun suffering gitu kan. Dia berjalan ke sana kemari mencari keselamatan, salvation gitu. Ketemulah dengan guru spiritualnya Nabi Shu'aib. Ya kan? Yes. 40 tahun dia berguru pada Shu'aib sampai mendapatkan ma'rifatullah, baru dia diperintahkan untuk kembali memberikan peringatan kepada Fir'aun. Intinya, semakin banyak kita mengalami suffering, dengan kita terima itu bagian cara Tuhan menghaluskan jiwa kita, memerdekakan jiwa kita, rohani kita, maka kita akan mampu menjadi manusia-manusia yang reborn, yang yang bangkit kesadarannya dengan pikirannya, dengan ucapannya, dengan tindakannya, akan membawa siapapun atau apapun from the darkness into the light. Oke. Itu Kang Abu. Thank you Romo. Kita harus bikin sesi khusus tentang Yesus nih sepertinya Romo. Next ya, kita bikin ya. Siap. Setuju nggak teman-teman? Ada sahabat dialog positif, kita kayaknya perlu sangat paham sekali nih tentang ini supaya tidak terjadi dikotomis gitu ya. Kita memandang kadang-kadang ya tadi aja Mariam aja keren banget gitu. Oke. Sahabat dialog positif, boleh tepuk tangan dulu buat Romo Yusuf Daud, keren banget malam hari ini ya, as usual ya, setiap malam gitu mind blowing. Oke, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat, boleh raise hand gitu ya. Tapi mohon maaf raise hand-nya jangan di sini gitu ya. Raise hand-nya pencet tombol raise hand di situ. Nah, saya mau ke pertanyaan pertama dulu Romo, ini dari chat. Ini private nanyanya. Jadi pertanyaannya begini menarik nih. Kang Abu, maaf mau titip pertanyaan buat Romo. Jikalau manusia itu diperintahkan untuk hanya accept dan menjalani apa yang diberikan Allah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, lalu kira-kira kapan akal pikiran dan logika kita dipergunakan agar tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah? Kira-kira gimana, Romo? Adanya dualitas kehidupan karena ada akal pikiran. Oke. Jadi itu yang pertama dulu. Yang membuat adanya dualitas kehidupan ini karena ada pikiran. Pikiran itulah yang menciptakan dualitas. Ada baik, ada benar. Ada baik, ada benar, ada salah. Ada baik, ada buruk. Ada kaya, ada miskin. Dan ketika manusia terjebak oleh dualitas kehidupan, seketika dia akan menderita atau mengalami suffering. Mengalami yang namanya penderitaan. Artinya apa? Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, tanggalkan pikiranmu, tanggalkan hatimu.
maka aku akan bersemayam di sana. Hmm. Kata Tuhan begitu. Bahkan tidak hanya Imam Ghazali mengatakan, aduh bagus kan saya ingat ini. Di situ juga dikatakan bahwa ketika Musa Hmm. mengalami hal demikian, itu kan simbol ketika dia membelah lautan. Kalau yang namanya dibelah, berarti ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, Hmm. ya kan? Bukankah itu dualitas kehidupan? Mau pilih yang benar, mati-matian pegang kebenaran, capek juga kita. Yes, yes. Kebenaran menurut siapa? Kan Hmm. gitu. Mau pilih yang kiri, udah tahu salah, dibela mati-matian, lebih parah lagi kan. Akhirnya apa? Dia belah lautan menjadi dua, tapi dia tidak ke kanan, ke kiri. Apa? Dia jalan terus. Itu Hmm. jalan yang menanjak sampai kepada puncaknya kesadaran bahwa kanan dan kiri, kebaikan dan keburukan datang dari tempat yang sama, dari Tuhan. Gitu. Yes. Jadi kalau mau kita selalu sinkron dengan kudrat dan irodatnya ilahi, kuasa dan kehendak Tuhan, tanggalkan pikiran, tanggalkan hati. Sebagaimana dalam ayat tentang cerita Musa dalam Al-Quran, Hmm. tanggalkanlah trompahmu. Yes, yes. Karena mau masuk ke Muqaddasitua, ke rumah suci. Hmm. Bukan lepas sandal atau lepas sepatu, bukan. Mau ketemu Tuhan, you cannot use your thinking, your mind, your rational, your intellectual. No, Ya. you cannot. Makanya Romo sedikit jadi ingat nih kalau mau masuk masjid ada batas suci kan bukan masalah melepaskan sendal sebetulnya ya Romo ya. Mau masuk ke Yes, situ, lepasin tuh semua dualitas kan gitu ya kira-kira ya. ya, gitu. Jangan udah di masjid masih main HP, ya kan? Iya, Nggak iya, iya. sadar kita kan. Gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi cukup saya jawab situ. Jadi jangan pakai pikiran. Pikiran itu maunya sangat tak terbatas, tapi kemampuannya sangat-sangat terbatas. Nah, ini quotes keren banget nih. Pikiran tuh maunya Ya, nggak terbatas, tapi kemampuannya kemampuannya ada limit sangat banget ya. terbatas. Nah, saya tanya lagi, Hmm. Tuhan itu punya pikiran apa enggak? Ini pertanyaannya susah, Romo. Hmm. Kalau Yesus mengajarkan dalam teologi Nasrani, in the mind of God. Mind of God itu mindnya manusia, apa Tuhan itu sendiri, Oke, ya kan? oke, In oke. the mind, dalam Christian mysticism itu dibahas the mind of God. Itu istilah aja biar keren sebenarnya, Yes, yes, yes. biar Romo, kelihatan intelek. ini tadi berkaitan sama berbicara masalah takdir. Ada juga yang nanya gini, ini kalau ada takdir tentang kematian, let's say, itu kan udah ada waktunya dengan penyebabnya. Ya, Adakah pengunduran kematian ketika orangnya rajin menjaga kesehatan gitu, Romo? Misalnya dia apik gitu ya, orangnya tuh dia sangat-sangat telaten sama kesehatan gitu. Apakah dengan dia menjaga kesehatan, ini ada pertanyaan bagus banget nih. Apakah ya. dengan dia menjaga kesehatan yang takdirnya harusnya 50 misalnya, dipanjangin deh karena dia rajin ngejaga kesehatan jadi 60 gitu misalnya. How come, Romo? Boleh ditanggapi. Jadi kalau hanya menjaga kesehatan fisik, not really, nggak juga. Tapi yang paling utama adalah menjaga kesehatan batin. Makanya Hmm, W.R. Supratman bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan iya. lagu Indonesia Raya kan begitu. Jadi kesehatan mental dulu benar-benar dikuatkan, baru akan timbul kesehatan fisik. Jangan terus kaitannya bagaimana dengan kaitannya dengan ada yang sehat seger buger mati Hmm, kan gitu. Nah, kematian dan kehidupan itu termasuk dualitas. hmm, Jadi orang yang reborn, yang mampu mengolah batin, mengolah rohaninya, dia akan melampaui dualitas. oke. Artinya apa? Dia akan abadi. Hmm, hmm, hmm. Ada sesi khususnya juga ini. Mau Oke. matinya kapan? Mau matinya dikuburin tetangga, keluarga, Hmm, hmm, orang soleh, atau hmm. matinya hilang, Ya, moksa kalau dalam bahasa Hindu. yes. Ini juga ada caranya juga gitu kan, dan bisa banget Hmm, hmm, bagi hmm. orang-orang yang mau menekuninya, menjadi the true salikin, orang-orang mau mau menapakinya gitu. Jadi tidak selalu kesehatan fisik itu bisa menunda kematian kita, Yes. walaupun kita sempurna, tapi keseimbangan antara kesehatan mental, pikiran, dan harmoninya tiga itu, body,
mind, and spirit itu lebur dalam satu kesadaran. Itu yang membuat kita melampaui kematian dan kehidupan. Artinya apa? Kita akan mengalami keabadian. Wah, itu kalimat terakhirnya keren banget, melampaui kehidupan dan kematian. Kita tuh terlalu takut mati gitu ya Romo ya, karena kita ngerasa hidup masalahnya ya Romo ya. Ya, gitu. Oke. Jadi hidup ini harus sadar betul, sadar utuh kepada keutuhan diri kita. Bahwa kita ini bukan yang di luar, kita ini yang di dalam. Jadi apapun kejadian di luar yang nggak enak, itu bukan kita. Yes. Gitu. Yes. Saya sering diskusi sama teman-teman ini. Jadi kita yang sesungguhnya yang di dalam. Yang di dalam itu yang sebenarnya sudah beyond duality sebenarnya. Cuma kita mengakses kesadaran yang di dalam inilah yang masih on off ini. Oke. Gitu. Harusnya on terus yang di dalam itu. Kan yang di dalam itu kan la tahuzu sinatu wala naum. Tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Tertidur. Ya kan? Yes. Iya. Nggak pernah ngantuk gitu kan. Bagaimana mungkin ngantuk? Oke. Padahal dia selalu terjaga. Oke, Romo, ini ngomongin kematian, ini juga keren nih, pertanyaan hari ini tuh mengalirnya tuh nyambung banget gitu. Ini keren, kalimat tentang penyalibannya Yesus. Sedikit aja, saya rasa ini perlu ada sesi khusus juga sih gitu. Nah, kematian Yesus itu kan Iya. disalib gitu Romo ya. Nah, so Iya. hakikat atau the truth story-nya tuh sebetulnya seperti apa sih Romo? Short aja sih, saya rasa ini perlu ada penjelasan yang lebih detail gitu ya. Cuman short secara hakikatnya tuh seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya ini sesi khusus saja mendingan. Ini sedikit. Ya Jadi udah. sebenarnya, jadi Nggak bisa short ya, nggak bisa short ya. ya cross di situ kan. Jadi Heeh. penyaliban kalau di lambang kita lihat lagi-lagi kita banyak tradisi agama yang kayak simbol. Jangan dihilangkan simbol itu karena simbol itu membawa kita kepada kesadaran yang makin dalam. Oke. Orang beragama sekarang makin hilang, makin mau menghilangkan simbol-simbol. Nggak boleh taruh tulisan ini apa, nanti malaikat nggak masuk katanya kan, gitu. Apalagi simbol. Saya ada tuh di atas nih, simbol ini Yesus. Loh, ini, aduh, tasbih saya ada ini ya ada salib, ada Yesus lagi disalib. Jadi kalau saya lagi ini saya doa ke Muhammad dan pada Yesus. Karena yang terlahir dari seorang Maryam, seorang kita kan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus kan Isa. Baru bisa kalau Isa sudah terlahir, baru kita menjadi Muhammad. Yes. Itu nanti intermezzonya itu. Okay. Jadi penyaliban ada salib, makanya ada jalan salib Yesus itu. Ada 17 jalan salib, jalan Yesus. Itu sebenarnya perjalanan dari kelahiran, kemudian kematian, penyaliban, kematian, kebangkitan. Sebenarnya itu. Itu sebenarnya lagi-lagi ya perjalanan kita. Gitu. Jadi salibkanlah dirimu kan gitu. Yes. Ada tuh di kajian ini. Okay. Kemudian ada juga istilahnya ada di salib, ada di baptis. Itu sama-sama jalan menuju Tuhan. Okay. Sebenarnya karena air itu lambang kesucian, lambang kehidupan. Karena kehidupan itu dari Tuhan. Gitu. Makanya air itu selalu datangnya dari bawah atau dari atas. Air jatuh dari atas ke bawah ya, sifat air kan turun. Yeah. From the mountain, from the sky, from the God. Ya kan? Dari Tuhan turun ke awan, ke gunung, ke langit, terus ke gunung, baru turun jadi sungai. Yes. Balik lagi ke lautan. Begitulah kehidupan sebenarnya. Jadi cara untuk sampai ke sana adalah dengan menyalip diri kita. Menyalip artinya mematikan simbol-simbol kemaksiatan yang ada dalam diri kita. Itu.
Oke. Udah segitu aja, Bu. Nanti Oke, kita oke, sambung lagi yang oke. itu. Pokoknya Romo banyak banget nih PR-nya nih ya. Kita banyak banget nih harus bahas ini dan menarik banget kita Iya, harus bisa paham sekali gitu ya bahwa itu kalimat Rohul Kudus tadi tuh menggetarkan hati juga sih berbicara tentang Maryam ya itu ya melahirkan. Nah, berbicara melahirkan ini menarik satu pertanyaan lagi kalimatnya begini. mhm, Dalam Quran berapa kali disebutkan tentang betapa tidak layaknya Tuhan dianggap punya anak? Ini iya, banyak dikaitkan dengan anggapan Yesus sebagai anak Tuhan atau Trisuci, atau iya, anggapan orang zaman Nabi yang menganggap anak perempuan tak berharga. Bagaimana iya. penjelasannya kira-kira Romo? Jadi, ya ini tadi, karena kebanyakan orang beragama saat ini hanya sisi eksoterik aja, sisi lahiriah saja, Oke. yang menghilangkan, the inner dimension dari agama itu sendiri. Hmm. Sebenarnya Yesus pun sudah mengajarkan, sudah dengan simbol-simbol, kejadian yang menimpa dirinya, yang menimpa, lingkungan, umatnya, yang dia, diberi kemampuan mengobati orang yang buta jadi melek, mampu apa namanya, mengobati orang yang punya penyakit kulit, lepra dan sebagainya. Itu, apa namanya, membawa kita kepada kesadaran bahwa memangnya benar lepra, penyakit kulit fisik. Sebenarnya Yesus mengatakan, "Lu beragama jangan cuma syariat doang." Gitu Oke. kata Yesus. Ya, Jadi, "Nih jangan gua jangan obatin." kulitnya doang gitu ya. Iya, nih gua kasih, oh penyembuhnya apa? Ya Hmm. ada syariat, ada hakikat makrifat, Oke. gitu. Jadi beragama harus seiring sejalan syariat hakikat. Kalau menolak hakikat, berarti jika kita menolak ada dimensi rohani dalam tubuh kita. Nah, ada Hmm. jasmani, ada rohani. Jasmani inilah dimensi syariat, Oke. kan gitu. Nah ini, terus kemudian menyembuhkan orang yang buta. Bukan matanya buta nggak bisa ngelihat, tapi Hmm. mata batinnya tidak merasakan, tidak melihat kehadiran Tuhan yang begitu nyata selalu membersamainya. Hmm. Itu sebenarnya jawabannya. Jadi kalau orang sudah mengalami, sudah beragama secara syariat dan hakikat, eksoterik dan esoterik, secara inner dan outer, maka sudah selesai itu. Ya. Masalah trinitas itu, udah nggak bisa, udah ya sudah nggak ada pertanyaan, kenapa Tuhannya 3? Memang Tuhannya 3, Tuhannya semua, kan Ya, ya. gitu. Kalau membatasi Tuhan itu 3 gitu kan, Heeh. salah juga. Iya. Yang salah itu membatasi Tuhan itu 3. Hmm. Tuhannya orang Islam ada berapa namanya? Ada 99, lebih dari 3 malah kan, Oh, lebih banyak jadinya ya. Jadi lebih main banyak. banyak-banyakan gitu ya, Romo? Iya, nah, jadi kuncinya adalah everything is Him, He Heeh. is everything. Iya, 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 Jadi iya. semuanya adalah Tuhan, Tuhan adalah Semuanya. semuanya. He Oke. is everything, everything is him, Hmm. kan gitu. Oke. Jadi, terus kalau dibahas the son of man, inilah balik lagi kepada simbol, Iya. kayak dengan simbol itu. Makanya Martin Link, Abu Bakar Sirajuddin, saya Abu Bakar Sirajuddin, Iya. dia tulis buku bagus banget itu tentang the simbol-simbol dalam agama. Bintang, bulan, Hmm. matahari, Hmm. bahkan di Ibnu Arabi, di Futuhat Al-Makkiyah, saya nggak selesai-selesai itu baca itu, menarik banget itu. Itu dikatakan bahwa, ketika bicara apa tadi, apa namanya, Salib. tentang, sun and Oh, man gitu ya, kan, The Son of Man. son son of man gitu kan. Ya. Kemudian ada Trinitas, Father, Son, and Holy Spirit kan gitu ya kan. Iya, iya, iya. Kalau dikatakan Father itu Bapa, Hmm. Bapa itu simbol laki-laki. Nah, laki-laki itu dalam kajian symbolical, of religion itu laki-laki itu simbol rohani Oke. gitu. Kemudian Son itu kan anak laki, ya Hmm. kan? Son itu anak laki ya simbolnya juga sebagai simbol rohani, gitu kan. Oke. Jadi Son of Man ya ruh untuk ketemu ruh, dust to Oh. dust, soul to soul. Selesai kan? Yes, Ada satu yes, lagi Pak, yes. Roh Kudus, Father, Son, and Holy Spirit. Holy Spirit, sudah Hmm. ketahuan, Son itu spirit atau ruh, Father itu ruh, Holy Spirit ruhnya ruh.
Itu yang Ibnu Arabi katakan ruh al-a'zam, the universal soul. Yes. Jadi kalau dilihat kacamata tasawuf, nggak ada yang salah. Trinity itu. Kalau yang nyalain itu, oh Tuhannya 3, itu yang belum paham. Iya. Itu yang belum paham, belum masuk ke dalam. Yes. Saya juga mengajak saudara-saudara yang non-muslim, terutama yang Kristen, jangan gampang Yesus itu Tuhan. Sudah tahu belum? Bahwa Yesus itu udah ngelihat belum Yesus itu Tuhan? Ya, kalau sudah mengalami namanya God personal experience, yang to attain graces from God, the presence of God, baru kita bisa ngomong Yesus is God. Sebenarnya tidak hanya Yesus is God, we are God. Yes. Gitu makanya. Wah, keren banget. Terima kasih Romo, luar biasa. Kita ke jawab penanya langsung dulu ya, Romo, sebentar. Ibu Dini Mustiati, silakan Ibu Dini, boleh di-unmute, silakan. Ini raise hand barusan. Ibu Dini Mustiati, silakan Ibu. Bentar, sambil nunggu saya lihat-lihat. Kang Abu, punten pisan, itu kepencet Kang Abu, punten saya monitor, punten. Nggak apa-apa Ibu, hatur nuhun. Sami-sami. Oh, hatur nuhun. Oh iya, kepencet. It's okay. Kepencet. Iya, kepencet. Oke, ini menarik juga nih. Kita ke chat lagi gitu ya. Kita masih ada waktu, 2 pertanyaan lagi lah. Dari Renata Akbar Bapas tampaknya ya. Mas Yusuf izin bertanya, penyaksian Isa dan Muhammad tentunya dengan cara yang berbeda. Dalam perbedaan 2 cara itu, apakah cara Muhammad atau Mi'raj yang terbaik karena telah disempurnakan dibandingkan dengan cara Nabi Isa atau baptis? Jika iya, apa perbedaan signifikan di antara kedua cara tersebut? Silakan, Romo. Mas Renato Akbar lupa pembicaraan kita waktu Mas Renato Akbar ke rumah saya. Long time ago. Dulu di Jakarta. Waktu saya tinggal di belakang Rumah Sakit Fatmawati Cilandak. Oke. Mungkin Mas Renato lupa dia. Jadi saya ingatkan kembali bahwa pengalaman penyaksian pada Tuhan itu sama semuanya, gitu kan. Bahkan ada salah satu yang ngaji sama saya sudah keliling dunia Pak Yusuf, sudah ketemu semua guru-guru spiritual dari segala macam tradisi agama. Ujung-ujungnya dari situ lagi ke situ lagi. Memang ada yang beda? Ya nggak ada sih. Terus ngapain jauh-jauh? Ngabisin duit, ngabisin tenaga, capek-capek, ya penasaran aja. Itu penderitaan, karma kehidupan yang harus diselesaikan sebenarnya. Gitu kan. Nah, makanya ada jalan salib, ada jalan pembaptisan. Itu. Mau pakai dua-duanya. Ada Yesus kan dibaptis di Sungai Yordan, katanya menurut sejarah. Ini kok jadi bahas ini, jadi kalau ada pertanyaan jadi jawab ini. Ini Mas Renato, ini jangan amnesia gitu. Amnesia. Apa-apa gitu. Dulu beliau sering ke rumah saya itu. Jadi mudah-mudahan terus jadi pengusaha sukses. Amin. Jadi perjalanan penyaksian ini melalui dalam Nasrani ada penyaliban dan pensucian dalam artian pembaptisan. Kalau saya pernah datangi tempat-tempat di Eropa sana itu, kalau benar-benar pembaptisan itu dia bukan dicepretin pakai air gitu kan di gereja, bukan, tapi mereka ada sumur gitu, kayak sumur persis, bangunan masih ada tuh, gitu. Dan mereka ditenggelamkan, sebagaimana Yesus oleh Yohanes Sang Pembaptis atau Nabi Yahya. Kalau kita, Yahya itu artinya yuhyi. Yuhyi itu artinya orang yang sudah hidup, sudah melek, yang bisa memberikan, membuka mata orang yang masih buta. Dalam hal ini, Yesus masih buta, makanya dihidupkan oleh Yahya. Entah ini sebagai simbol saja, atau memang benar Nabi Yahya yang membaptisnya gitu kan. Wallahu alam gitu kan. Tuhan itu, God is always surprising. Tuhan itu selalu ngasih kita kejutan.
kalau kita masuk membedah, membongkar lapisan-lapisan diri Tuhan makin dalam, makin dalam. God is always giving us surprising, kejutan. Jadi dengan dibaptis di Sungai Yordan katanya gitu kan. Yeah. Nah, kalau setiap saat kita mau menemui Tuhan harus berendam di sungai atau di laut, pokoknya yang di air gitu kan. Kan bisa masuk angin kita kan? Yes. Gitu. Akhirnya ada metodologi yang namanya penyaliban di sini. Nah, penyaliban adalah pengendalian diri, kontrol diri dari dualitas kehidupan yang selalu silih berganti datang melalui pendengaran, penglihatan, ucapan dan sebagainya. Sumber-sumber lubang kemaksiatan itu ada dalam diri kita. Itu yang kita salibkan, itu yang kita matikan. Itu yang kata Nabi Muhammad, to die before you dead. Gitu kan. Caranya apa? Dalam surat Al-Maidah sebagai surat terakhir yang diwahyukan kepada Muhammad dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan the way of life dirimu, ya, apa dinul Islam. Yeah. Jadi jalan hidup itu harus pasrah totalitas kepada kudrat dan iradatnya Allah. Dan itu adalah caranya mati. Makanya Nabi kemudian mengatakan antal maut qoblal maut. To die before you dead. Gitu kan. Jadi kemudian mati sebelum mati itu dialami manusia ya pada saat ini. Gitu. Jadi bukan masalah cara Isa nggak disempurnakan oleh Nabi Muhammad, tidak, dua-duanya caranya benar gitu kan. Tapi yang mana yang kita pilih yang bisa mengantarkan sampai kepada Tuhan, ya jalankan. Banyak jalan menuju Roma. Gitu. Sekali-kali nanti kepatikan sama saya. Ada simbol-simbol itu gitu kan. Ya, oke. Thank you Romo. Waktu itu ke Vatikan juga sempat masuk karena dikenalin sama Romo, alhamdulillah ya waktu itu. Oke, mungkin ini penanya terakhir yang dari live dari BF Hajul Kifri. Bapak ya, mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat malam Pak Yusuf. Ya. Saya dari awal, alhamdulillah, puji Tuhan dari awal dikasih kemudahan Allah untuk ngikutin kajian dialog positif. Kalau bahasanya Kang Abu, blowing terus. Jadi benar-benar namparin banget. Karena selama ini saya dari kecil diajarin guru ngaji, benar-benar semuanya salah. Tapi yang saya pikir saat itu, karena dirasa di hati nggak enak. Nah, intinya pada saat saya mulai ikut dialog positif ini, semua guru-gurunya kan banyak di sini, Kang Abu. Tapi semuanya ada satu keragaman gitu menanyakan ke dalam diri, ke hati. Harus tahu jati diri, biar kita bisa berpulang seutuhnya kepada kasih sayang Allah, kepada Allah gitu. Banyak banget yang sama ini ternyata yang saya pelajari salah semua. Nah, sampai saya DM Kang Abu gitu ya, happy birthday saya gitu, pengen minta arahkan juga gitu untuk dapat guru guru spiritual yang bisa membimbing nantinya kita bisa pencerahan yang benar-benar ilmu gitu, Kang Abu, Pak Yusuf. Nah, pada malam hari ini kan glowing banget nih, apalagi tadi pada saat dikasih lihat nih saya tasbihnya pakai alif dan lain-lain. Aduh, itu bagi saya yang selama ini jadi pembatas gitu untuk dari zolim ke terang, ini kan maksudnya dibutuhkan semua orang, Kang Abu, untuk kembali seutuhnya. Tapi kan sayangnya yang laku di pasar di luar itu yang laku tuh yang dibelok-belokin semua gitu loh. Nah, kira-kira Iya. Butuh banget untuk saya pribadi, biar saya nanti
setidaknya bisa pelan seutuhnya mengenal jati diri itu dengan cahayanya Tuhan. Nah itu gimana sih biar ini bisa terima semua? Karena kalau saya catetin episode khusus itu udah 1001 episode nih kayaknya harus dibikin Kang Abu dan tim gitu ya. Iya. Oke, luar biasa pertanyaannya Pak Jul Kifri. Terima kasih. Terima kasih Kang Hatur Nuhun. Terima kasih banyak. Silakan Romo untuk direspon. Ini bagus pertanyaannya. Silakan Romo. Sebenarnya kayak bukan pertanyaan itu tanggapan saya. Tanggapan Kalau ya, saya boleh. lihat Iya, itu yes. tanggapan dia. Ya, ditanggapi. Jadi apa namanya? Tadi ya kalau yang kita lihat keluar itu ya pasti akan kecewa, ya kan? Apalagi sekarang gerakan yang membawa kita katanya gerakan kembali kepada sunnah gitu kan, gerakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah gitu kan, kembali ke Al-Quran siapa aja disalahin. Padahal sebenarnya kalau mau lagi mengkontemplasikan lebih dalam, kembali kepada Al-Quran artinya kembali kepada Tuhan. Gitu. Bagaimana mungkin kalau ngaku-ngaku udah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau ini nggak ada di Al-Quran, nggak boleh diikutin gitu kan? Al-Quran yang mana? Kalau Al-Quran yang apa yang kita baca sering itu sangat terbatas itu. Padahal sebenarnya maksudnya kan Al-Quran yang ada padamu yang itu yang mesti sering kita kembali ke sana. Itu yang tak terbatas apa namanya luasnya ilmunya kalau kita mau mendalaminya di sini. Satu ini juga kritik buat teman-teman masukan gitu. Kalau emang saya setuju gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain, nggak pakai gerakan Islam Nusantara lah apa segala macam gitu. Saya setuju aja gitu. Tapi yuk kita bahas Al-Quran yang mana ini? Kalau Al-Quran yang apa 6.666 ayat sekian itu masih banyak banget bisa didebatkan. Satu, bahkan setiap orang penyingkapannya beda-beda. Yes. Makanya mana yang paling benar? Yang paling benar tanya sama yang ngomong. Itu yang paling benar. Jangan kau tanya pada mufasir, jangan kau tanya pada agamawan, tapi tanyalah pada Tuhan, karena Tuhanlah yang paling berhak memberikan pemahaman yang mendalam atau pemahaman yang sebenarnya. Karena al-haq mi rabbika, kebenaran, the truth is from thy Lord. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi jangan nanya pada yang lain kecuali kepada Sang Maha Kebenaran. Itu saja sih tanggapan saya. Jadi ya biarkan mereka dengan gerakan seperti itu, kita juga harus makin sering melakukan gerakan seperti ini. Gitu. Ya kan? Yes. Setuju kan? Nah, Mantap. Oke, Romo, boleh tepuk tangan dulu teman-teman semuanya, para sahabat, ibu dan bapak. Malam hari ini, gitulah kira-kira ya, susah diungkapkan. Romo pokoknya banyak PR nih, ya banyak PR nih. Ya diingetin aja. Oke, diingetin aja, siap. Oke, final statement untuk episode malam ini, Romo, silakan. Ya, jadi dalam perjalanan kita dari Tuhan, ya kan, innalillah, in the long journey from mountain, kalau pakai bahasanya Paul Culho yang ngarang buku Alchemy, udah baca semua pasti kan? Ya. Diceritakan dalam perjalanan kita dari gunung, dari atas, dari Tuhan katanya, menuju kepada lautan, kembali ke asal, kembali kepada Tuhan, air itu bisa melampaui semua halangan, rintangan yang dihadapinya. Kan gitu. Nah, the only reason behind kenapa air itu bisa menghalau semua halangan, rintangan, cobaan kehidupan, bahasanya gitu adalah salah satu alasan yang utama kenapa air bisa mengalahkan semua adalah flexibility. Fleksibel, gitu kan? Sekali lagi, Yesus Christ, Nabi Muhammad, semua nabi mengajarkan jiwa yang fleksibel. Makanya dikatakan dalam salah satu hadis, Al-Islam sholih likuli zaman wa makan. Islam itu
cocok di segala tempat, di segala ruang dan waktu, gitu kan. Fleksibel artinya selalu memberi dan memberi, gitu kan. Itu kalau kita mengambil ajaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Kemudian kalau kita sering memberi dan memberi, maka yang kita dapatkan adalah bahwa kesadaran kepada kehadiran Tuhan membawa kepada pencerahan. Sebagaimana di sini saya tuliskan bahwa kematian dan kehidupan itu tidak akan mempengaruhi kita. La tahaf wa la tahzan. Jadi jangan takut, jangan gentar, bahwa kehidupan yang selalu memberi dan memberi itu akan memberikan kepada kesadaran yang membuat kita makin melebarkan vibrasi energi positif kita. Sadar atau tidak sadar, itu akan memberikan kebaikan, kesembuhan, dan kesempurnaan jiwa kita di dunia ini. Jadi sekali lagi, reborn, rebirth, membawa manusia menjadi seperti kupu-kupu yang sebelumnya mengalami metamorfosis dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Nggak pernah kupu-kupu menghinggapi tempat yang kotor, ya kan? Dia selalu menghinggapi bunga-bunga yang bermekaran yang indah yang ada di mana-mana. Jadi kalau jiwa kita selalu memberi dan memberi, itu akan mengundang banyak kebaikan pada diri kita. Sebagaimana kupu-kupu selalu hinggap kepada bunga-bunga yang bermekaran, yang harum buahnya. Fresh aroma, a fresh new you, kalau bisa dikatakan. A new us, kita yang baru, kita yang produktif, inovatif, dan menghasilkan rezeki yang tak disangka-sangka, yaitu membawa menjadi rahmatan lil alamin. Thank you. Wah, luar biasa Romo. Boleh tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak. Mantap. A fresh us, new us, become the best gitu ya Romo ya. Become semuanya masuk ke dalam spiritual self yang lebih dalam lagi. Baik Ibu dan Bapak, dengan final statement yang luar biasa, dengan kalimat penutup yang sangat luar biasa malam hari ini, tentu waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih, semoga menikmati malam hari ini dengan perjalanan cahayanya, dan kita akan jumpa kembali esok hari. Oke, terima kasih. Foto dulu. Oh iya, foto dulu. Saya tutup dulu Romo, saya tutup dulu baru foto. Oke, siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.